Tapi kembali lagi, untuk daerah perbatasan tuh ada permasalahan spesifik yang saya temukan. Yaitu ada satu kampung yang masyarakat tuh tidak bisa berbahasa Indonesia. Oh, berarti itu mungkin bagian pedalaman banget ya, Bu? Iya, sebenarnya tidak pedalaman juga. Ada satu kampung di perbatasan di daerah Moratami itu, mereka mayoritas masyarakat itu berbahasa Inggris Fiji. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UM Papua, saya Dewi Anggraini. Kembali hadir menyapa Anda dalam Ruang Santai. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa dan kita akan ngobrolin sebuah buku. Seriusnya itu bedah buku ya, tapi karena ini ada di Ruang Santai, kita katakan saja mengobrolkan sebuah buku gitu ya, Bu. Siap. Nah, Ibu siapa masih misteri ya buat para Sobat UM Papua yang belum kenal dengan ibu dan bapak yang ada sama saya. Dan kali ini saya ditemani oleh Bulan. Halo Bulan. Halo Ibu. Apa kabar Bulan? Alhamdulillah baik Ibu. Bintang apa kabar? Bintang di langit Bu. Kalau Bulan emang gak di langit? Satu di langit, satu di sini. Oke, terima kasih Bulan. Iya Bu. Udah hadir di Ruang Santai juga untuk menemani saya pada kesempatan ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sama narasumber kita yang luar biasa. Dan buku apa nih yang akan kita obrolin pada kesempatan ini? Ini adalah sebuah buku yang istimewa Bulan, Komunikasi Pembangunan Masyarakat, Studi Kasus di Perbatasan Indonesia, Papua New Guinea. Keren nggak? Keren banget. Keren ya, tentu saja. Dan kita akan telah lebih jauh atau ngobrolin lebih jauh tentang buku ini bersama penulisnya. Dan ini menarik juga nih Bulan, duo doktor, duo MIKOM. Dua sejoli juga. Duo sejoli juga gitu kan. Nanti siapa tahu selama ngobrol nggak terasa gitu kan gitu kan. Iya. Tahunya kan bertanya-tanya Sobat UM Papua ada apa, kita kenalin dulu dari awal. Ini boleh kok pukul-pukulan boleh, lebih dari pukul-pukulan juga boleh. Oke, Bulan, coba perkenalkan atau sapa dulu deh narasumber kita pada kesempatan ini. Baik, Assalamualaikum Ibu Indah, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu, Pak? Alhamdulillah, hari ini tadi sudah menyelenggarakan yudisium Universitas Muhammadiyah Papua angkatan ke-18. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah dan Pak Syarif yang telah berkesempatan hadir pada podcast kali ini. Senantiasa menyapa Sobat UM Papua. Pada obrolan kali ini yang akan mungkin membahas komunikasi pembangunan masyarakat. Dan Bulan, ada banyak loh bukunya tuh sebenarnya nggak hanya komunikasi pembangunan masyarakat. Ada energi sosial budaya masyarakat nih. Kemudian ada membangun karakteristik individu untuk keberdayaan masyarakat. Kemudian ada lagi model dan strategi komunikasi pembangunan. Wow, banyak sekali bukunya ya Bu. Banyak, komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, kerennya itu karena emang udah ambil posisi atau spesialisasi di komunikasi pembangunan nih. Betul. Boleh dibilang ini ahli komunikasi pembangunan di Papua dong ya. Iya. Duo lagi pasangan. Duo lagi sama-sama pasangan. Nah, ini juga ngobrolin tentang siapa mereka kan. Artinya pendidikan S3, S2-nya itu S3-nya komunikasi pembangunan sama ya Pak ya? Sama betul, barengan, seangkatan, sekelas, serumah, sekamar gitu kan. S2-nya juga bersamaan di Universitas Hasanuddin Makassar. Oke, S3-nya di IPB, S2-nya di Makassar, S1-nya di terpisah. Kalau saya di Uncen, kalau Pak Sarif di Unhas. Kan belum jodoh. Belum jodoh di situ. Iya. Dan belum takdirnya bertemu di situ. Dan yang menarik ketemu jodohnya itu di kerjaan. Di tempat kerja ya. Iya. Sebagai jurnalis. Nah, sama-sama sebagai jurnalis. Betul. Latar belakang lainnya kedua narasumber kita ini mantan jurnalis. Betul. Gitu. Oke, jadi basicnya awalnya ekonomi ya Bu ya? Ya, ekonomi studi pembangunan. Studi pembangunan, tapi tetap nyambung juga. Betul. Wah, luar biasa, konsisten ya. Kalau Bapak S1-nya udah ilmu komunikasi ya? Saya komunikasi, kebetulan jurnalistik. Jurnalistik. S2-nya yang konsentrasinya di apa? Public relation.
Iya. Public Relations. Terus S3-nya yang komunikasi pembangunan. Kalau di IPB itu Fakultas Ekologi manusia. Ekologi Manusia, kemudian Jurusannya jurusan. komunikasi pembangunan pertanian pedesaan. Begitu ya. Oke. Mayor. Mayornya. Oh, Oke, kita akan langsung saja nih ngobrolin tentang buku yang menarik ini. Em, apa sih Bu yang melatari kemudian buku ini ditulis gitu kan? Ya. Ini menarik nih, udah bicara Papua, spesifik lagi perbatasan Iya. gitu kan? Berarti ada 2 hal yang menarik nih Bulan. Iya. Mhm. Jadi latar belakang menulis ini itu adalah memang Papua ini daerah yang kaya, provinsi terkaya sebenarnya. Tapi dari tingkat kesejahteraan masyarakat itu terendah di Indonesia. Jadi provinsi termiskin di Indonesia itu adalah provinsi Papua. Dengan tingkat kemiskinan di tahun 2022 itu sekitar 42% kalau nggak salah ya, ada datanya di sini. Nah, 26, sekian persen. Iya, Berarti 26, seperempatnya ya. iya betul. Bukunya Ibu ya saya Iya, baca. betul Oke. betul. Jadi dari latar belakang itu saya meneliti tentang masalah pembangunan masyarakat itu berawal dari disertasi saya. Yang memang waktu itu saya mengambil dalam studi kasus program rencana strategis pembangunan kampung atau dulu dikenal Oke. Respect Papua. Jadi saya mengkaji itu. Saya melihat bahwa ada apa dengan masyarakat Papua? Mengapa masyarakat yang daerahnya kaya tapi masyarakatnya masih tidak sejahtera? Oke. Termiskin di Indonesia lagi. Ironi ya. Ironi betul gitu di tengah dana otonomi khusus yang mengucur begitu besar gitu sampai 79 triliun, 70-an triliun gitu ya. Tapi masyarakatnya kenapa masih miskin gitu. Nah, waktu meneliti disertasi saya studi program itu program Respect itu banyak hal yang menyebabkan tidak berhasil. Kenapa? Karena komunikasinya yang tidak berjalan dengan baik. Salah satunya. Salah satunya, salah satu faktor yang membuat yaitu peran dari pendamping itu tidak maksimal mendampingi masyarakat. Oke. Tapi sebelum ke sana, Iya. jadi ini hasil disertasi. Iya, bukan. Oh. Ini turunannya. Oke. Jadi turunannya. di latar belakang itu saya kemudian mengkaji lagi spesifik untuk masyarakat di perbatasan. Apalagi masyarakat perbatasan ini identik dengan daerah termarginalkan. Oke. Daerah yang katakanlah selama ini terabaikan gitu ya. Kenapa? Karena pertama dari akses transportasi, yang kedua juga dari segi sarana prasarana, juga dari mereka ini padahal masyarakat perbatasan ini adalah identitas bangsa sebenarnya mereka itu. Terdepan, Iya, terdepan, terluar dan sebagai simbol ya, istilahnya identitas bangsa kita. Duta ya sebenarnya. Duta, mereka masyarakat perbatasan ini sebenarnya adalah masyarakat yang menjadi duta-duta bangsa kita. Iya. Tapi ironisnya memang masyarakat di sana tingkat kesejahteraannya sangat rendah sekali. Kenapa? Karena akses transportasi meskipun sudah lancar, tapi yang ke kampung-kampung itu belum iya, ada. fasilitas Masih sulit, kesehatan, masih sulit, ya. fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi itu masih sangat terbatas sekali. Oke. Jadi sebelum kita lanjut lebih serius di ruang santai ini susah juga ya. Di ruang santai kita hal serius di ruang santai. Nah, jadi buku ini memang bukan sebuah karya genre populer, tapi sebuah karya ilmiah ya sebenarnya yang cukup serius gitu ya Pak ya. Iya, benar. Mungkin Pak Syarif ingin cerita juga tentang ya seputaran latar belakang atau hal yang memotivasi. Tentu walaupun sejoli tapi kan Mungkin motifnya beda, nggak sama motifnya, itu ya. alasannya Dan beda. sudut pandang perempuan mungkin beda dengan sudut pandang laki-laki. Ya sebenarnya pada dasarnya sama ya. Jadi buku ini lahir itu karena ada paradoks. Jadi di satu sisi kita anggap bahwa Papua ini adalah daerah yang kaya, tapi pada kenyataannya menurut indeks Pembangunan manusia ya. itu kita terendah, ya. Iya. Sangat rendah. Jadi ini ada paradoks yang sebenarnya ada apa? Kok daerah kaya tetapi dari segi indeks kita itu sangat rendah. Nah ini yang menjadi kegagasan tadi untuk menelusuri kira-kira apa penyebab dari
keadaan masyarakat. keadaan masyarakat yang seperti ini. Nah, lahirlah buku ini. Nah, salah satu faktor yang menjadi concern kami dalam hal ini adalah soal komunikasinya. Oke. Kira-kira ada apa dari perspektif komunikasinya? Nah, salah satu itu yang kami potret. Oke. Nah, itu yang menarik karena tentu dari sudut pandang Bapak dan Ibu berdua, tadi udah kenalin namanya belum sih? Iya, udah. Oke. Bu Indah dan Pak Dari Syarif. sudut pandang Bu Indah dan Pak Syarif ini tentu perspektif komunikasi ya. Betul. Iya, membaca di dalamnya memang juga bersentuhan dengan aspek antropologis dan sosiologi ya, walaupun tidak tentu saja bukan merupakan fokus dari buku ini. Oke, Bu Lana punya pertanyaan untuk Bu Indah atau Pak Syarif? Kalau misalnya gini Bu, kan masyarakat di Papua itu kan khususnya di perbatasan itu untuk soal pengetahuan ekonomi kan kurang nih. Upaya apa yang bisa, yang peran komunikasi pembangunan apa ini perannya supaya masyarakat di perbatasan itu bisa lebih belajar mengenai ekonomi gitu, supaya kayak perekonomiannya di sana supaya bisa menjadi kayak lebih baik begitu. Iya. Ya, Mungkin masalah yang Ibu- dilihat memang masalah ekonomi terutama Betul, ya. iya. Termasuk di dalamnya ada faktor masalah utama. pendidikan yang Betul. rendah, ekonomi yang rendah. Tadi Ibu mulainya dengan persoalan ekonomi. Mungkin bisa Ibu Iya. jelaskan upaya-upaya apa gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi dengan otonomi khusus, kewenangan pemerintah daerah itu cukup besar. Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 itu memberikan kewenangan pemerintah sangat besar sekali. Karena berbeda dengan konsep top down, sekarang kan lebih ke bottom up. Nah, bottom up itu kan sebenarnya menyerap aspirasi dari bawah. Masyarakat yang tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Masyarakat yang harusnya menyusun program pembangunan dari mereka. Nah, inilah yang harusnya konsep ini betul-betul real diterapkan di lapangan. Tapi dalam banyak praktek, masyarakat sering dimanipulatif gitu, dalam artian tanda petik oleh pihak-pihak tertentu gitu, bukan semua. Iya. Pemerintah sudah membuat program begitu bagus, program-program pembangunan dan sebagainya gitu untuk meningkatkan, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi di dalam praktek di lapangan seringkali itu tadi program itu masih bersifat top down gitu, disusun oleh kepala kampung, meskipun masyarakat ada musyawarah pembangunan desa, kampung. Tapi kembali lagi untuk daerah perbatasan tuh ada permasalahan spesifik yang saya temukan. Yaitu ada satu kampung yang masyarakat itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Berarti itu mungkin bagian pedalaman banget ya Bu? Iya, sebenarnya tidak pedalaman juga. Ada satu kampung di perbatasan di daerah Muaratami itu, mereka mayoritas masyarakat itu berbahasa Inggris Fiji. Nah, jadi mereka tidak paham bahasa Indonesia. Ya, jadi tidak paham berbahasa Indonesia. Jadi lebih banyak waktu berkumpul mereka duduk-duduk saja. Terus program itu ditentukan oleh elit-elit kampung. Nah, Berarti yang paling luar ya? Yang paling berbatasan dengan Papua. Paling berbatasan. Iya, yang menarik juga dari apa yang diceritakan di buku ini adalah bahwa masyarakat di kedua negara ini sebenarnya punya hubungan kekerabatan. Hanya terpisahkan oleh batas negara. Teritorial. Iya, Betul. Sebenarnya mereka kekerabatannya tinggi sekali. Jadi masyarakat itu kadang kalau pagi dia ke Indonesia, nanti sore pulang ke PNJ. Dan pada saat kalau ada program, misalnya program pembangunan yang sifatnya bantuan langsung, mereka datang semua jadi warga negara Indonesia. Jangankan pagi dan siang, pagi di PNJ, siang di Indonesia Bu. Sebenarnya bisa dalam satu yang bersamaan, kaki satu di PNJ, kaki satu di Sebelah gitu ya. Apalagi kalau sudah dibuka perbatasan, kita kaki satu sebelah itu. Kita juga jadi dua. Nah, itu unik dan serunya cerita-cerita di perbatasan kayak gitu ya. Betul. Jadi itu juga yang membuat mungkin tadi ada daerah di Indonesia yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Betul. Dan itu saya temukan waktu riset di perbatasan. Jadi dikatakan yang sekolah pun juga masih sangat sedikit gitu. Orang-orang tua itu rata-rata mereka memang dulu mereka kan pindah ke sebelah. Begitu ada pembangunan gencar di Papua, mereka pindah ke sebelah sini lagi. Nah, pindah itu mereka tidak sekolah. Jadi gitu orang-orang tua itu rata-rata tidak berpendidikan. Sangat sedikit yang masih sekolah dasar. Memang anak-anak itu sekolah, tapi jarak antara kampung dengan fasilitas sekolah itu jauh sekali. Jadi jalan kaki itu juga menguras energi. Nah, itu sebenarnya juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Berarti akses jalannya masih jelek sekali ya Bu? Jalan bagus tapi nggak ada kendaraannya. Nggak ada kendaraan. Nggak ada fasilitas untuk anak-anak sekolah. Terus ada kampung yang memang ada
tenaga kesehatannya nggak ada, obat-obatan juga nggak ada gitu. Kalau sakit harus keluar dan sebagainya. Jadi nah disinilah sebenarnya komunikasi pembangunan itu hadir. Komunikasi pembangunan itu adalah bagaimana pemerintah selaku pengambil kebijakan itu mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan supaya betul-betul mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungannya. Nah, kalau masyarakat saja tidak paham apa itu program-program pembangunan, mereka akan cenderung dimanipulatif oleh oknum-oknum. Saya katakan Iya. bukan pemerintah, tapi Iya, oknum oknumnya. gitu. Nggak Mulai semua. dari elit kampung Iya. sampai yang mungkin tingkat distrik atau mungkin level yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, di dalam proses pembangunan juga itu tidak ada klausul yang namanya pentingnya komunikasi gitu. Hampir saya tidak pernah temukan di dalam program-program pembangunan itu ada klausul komunikasi. Padahal proses komunikasi itu menjadi salah satu jembatan bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa Anda punya kebutuhan seperti ini, Anda harus begini, Anda harus seperti apa gitu ya. Nah, rata-rata pembangunan yang terjadi di tingkat kampung itu masih bersifat monologis. Dalam artian dari pemprakarsa kepada masyarakat. Tapi masyarakat tidak terbuka ruang untuk dialog. Two-way communication itu belum terjadi di dalam proses-proses pembangunan di tingkat kampung. Saya tidak meneliti yang di tingkat di atas ya. Iya. Karena sejatinya masyarakat Papua itulah masyarakat yang berada di kampung. Masyarakat yang memang lebih banyak masih termarginalkan di dalam banyak berbagai aspek, mulai pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan dirinya itu masih rendah. Oke. Tapi sebelum lebih jauh kita telah ke sana. Perbatasan dalam hal ini ada 2 tempat ya yang ditelaah, yaitu di perbatasan Moratami dan satu lagi di Sota ya, Merauke dan Kota Jayapura gitu. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa cerita, Pak Syarif bisa cerita tentang ini menarik nih karena tidak hanya di satu titik ya. Ada benang merah di antara kedua tempat ini, tentu sama-sama perbatasan RI-PNG, sama-sama di Papua. Namun ada perbedaan ya, satu utara, satu selatan secara geografis. Walaupun hasil telah buku ini juga menunjukkan bahwa ada kesamaan-kesamaan sosiokultural terutama ya. Mungkin Bapak bisa cerita lebih jauh tentang dua subjek ataupun dua objek penelitian ini. Benar. Jadi karakteristik masyarakat perbatasan yang ada di Moratami dengan yang ada di Sota itu hampir mirip. Hampir sama. Jadi sebagian besar penduduk yang ada di daerah Sota itu juga sebagian dari PNJ. Jadi bahkan misalnya anak-anak sekolah yang ada di sana, yang sekolah di perbatasan di Sota itu juga banyak yang dari warga PNJ. Gitu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Indah tadi, biasanya kalau misalnya pagi ada di Indonesia, sorenya bisa kembali ke PNJ. Kita tidak tahu apakah kewarganegaranya PNJ atau kewarganegaranya Indonesia. Yang jelas karakteristik kedua warga ini baik yang ada di Sota maupun di Moratami itu hampir sama. Gitu. Tentang misalnya kenapa daya serap atau misalnya tingkat keberdayaan masyarakat di sana itu masih sangat rendah, karena itu tadi pemahaman dalam memaknai proses-proses pembangunan itu belum diserap dengan baik oleh masyarakat. Misalnya pesan-pesan yang sifatnya monologis itu hanya diambil oleh sepihak oleh para pemimpinnya, dan hampir tidak ada komunikasi partisipatif. Jadi yang sifatnya dialogis itu hampir tidak ada. Padahal dalam komunikasi yang paling penting adalah bagaimana sebuah program itu didialogkan dengan masyarakat. Apa yang misalnya kurang, apa yang misalnya bagus, itu harus didialogkan dengan berbagai komponen masyarakat. Baik. Saya kira seperti itu. Iya. Komunikasi pembangunan ini kan berbicara arus informasi dari kedua arah seharusnya. Dalam perspektif apalagi di alam demokrasi seperti sekarang, di era keterbukaan dan kesetaraan, di era partisipasi dan kemitraan gitu kan antara pemerintah dan masyarakat, seharusnya memang hubungan dua arah.
Arus komunikasi tentang kebijakan dan program di satu sisi dari pemerintah, Ya. arus kebutuhan, analisis kebutuhan, kepentingan dari masyarakat di sisi lain dikomunikasikan kepada masyarakat. Kan begitu ya Bu idealnya Pak ya. Ya. Namun tadi kan Bapak dan Ibu juga sudah cerita nih bahwa ada latar misalnya pendidikan, kemudian Ya. ekonomi. Nah, pendidikan ini kan yang membuat kemudian mungkin sulit ya untuk membuat komunikasi yang setara gitu Betul. antara pemerintah dengan Dengan masyarakat. masyarakat. Apalagi di situ disebutkan bahwa kelompok elit dalam tanda Dengan- petik di kampung iya. itu hanya berapa 12%, 18%. Kemudian sisanya 82% adalah kelompok masyarakat Kelompok masyarakat. biasa. Kemudian Iya. tingkat pendidikan juga sana digambarkan Belum. mayoritas SMA, SMP, kemudian SD, SD. sarjana hanya 3%-an ya kalau Iya, di Muara Tami di gitu. situ disebutkan. Iya. Jadi apa ya, soal sebenarnya menarik. Mungkin kita akan uraikan satu persatu dari komunikatornya ya Bulan Iya. ya. Bulan kan belajar Betul. itu. Ini mahasiswa komunikasi kita Oh nih. siap, selamat. Kemudian pesannya, Iya. kemudian medianya, kemudian mungkin feedbacknya. Kita akan coba lihat dari Betul. buku ini dalam unsur-unsur itu. Ya. Mungkin apa ya, kita mulai dari komunikatornya. Boleh. Memang Ibu tadi cerita tentang ada pendamping Iya, pendamping. yang kurang berperan gitu ya. Kurang berperan dalam Ah, proses ya, pembangunan masyarakat pemberdayaan ini. Betul. ya dalam sebagai komunikator itu Iya, kurang sebagai- berperan optimal. Mungkin perannya Ya. Belum terdistorsi. maksimal, iya. Di situ hanya di aspek keuangan ya. Betul. Nah, mungkin tentang komunikator ini, komunikator pembangunan di dua tempat ini seperti apa sih Bu? Dan idealnya seperti apa Pak? Gitu. Ya. Jadi dari hasil riset Mhm. komunikator pembangunan itu kan sebenarnya idealnya Iya. itu adalah dari pemprakarsa pembangunan. Oke. Pemprakarsa pembangunan adalah dari pemerintah, Mhm. baik pemerintah di level provinsi, pemerintah di level kabupaten, distrik, sampai di level kampung atau kelurahan. Idealnya mereka ini adalah menjadi agent development gitu ya. Jadi agen-agen pembangunan. Tetapi di dalam praktek masih banyak agen-agen pembangunan itu mereka tidak menyadari peran dan fungsinya. Dalam artian mereka hanya lebih terfokus kepada alokasi anggaran. Oke. Ada dana, ada kegiatan. Iya. Nggak ada dana yang tidak muncul gitu ya. Bahkan ada pendamping yang memang sudah diplotkan di kampung itu pun tidak bekerja maksimal. Dia hanya datang. Mereka sampai lupa peran. sama sekali tidak paham Iya. program yang di bawah itu. Dia datang hanya untuk mendampingi keuangan, Mendampingi tapi keuangan. memberikan penyadaran masyarakat akan kondisi lingkungan, Oke. kebutuhan, kemampuan itu sama sekali tidak ada. Jadi mereka tidak berperan sebagai agen pembangunan yang sebagaimana mestinya, Iya. yang melekat di Lupa dalam peran sendiri. yang melekat di dalam fungsi pemerintah sebagai pemprakarsa pembangunan. Nah, kalau pemerintah saja tidak sadar akan perannya, bagaimana masyarakat sadar akan ke dirinya? Iya. Makanya kenapa ada identifikasi karakteristik individu, karena karakteristik individu itu menggambarkan sejauh mana masyarakat mampu berkomunikasi secara baik. Iya. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, katakanlah mayoritas SD, SMP, mereka pasti tidak memiliki percaya diri untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dianggap orang pintar, terdidik, dan Iya. sebagainya, sehingga mereka cenderung untuk dimanipulatif. Apalagi tidak adanya peran dari agen pembangunan tadi yang berfungsi mendampingi Iya. masyarakat. Jadi mereka, saya tanyakan waktu ke ini yang Iya. menjadi masalah juga Iya. Iya. rekrutmen pendamping. Oke. Iya. program. Jadi banyak pendamping-pendamping yang direkrut, tetapi sebenarnya dalam menjalankan program-programnya itu mereka tidak paham. Iya. Akhirnya terdistorsi. Masyarakat, jangankan masyarakat paham, mereka sendiri Tidak yang paham. tidak paham Iya. apa yang mereka mau Sampaikan. Iya. Iya. Namun komunikator lainnya itu juga ada unsur pemerintah itu sendiri ya. Notabene pemerintah kampung misalnya Iya. dalam hal ini. Nah, peran-peran komunikator lainnya seperti apa tuh? Ya, komunikator lainnya itu dalam artian misalnya tokoh agama, Oke. tokoh masyarakat, tokoh Oke. elit-elit yang dianggap berpendidikan, itu harusnya mereka juga ikut berperan. Karena di dalam proses pembangunan itu kan bukan hanya satu tungku, misalnya pemerintah saja, Iya. tetapi ada semua adat, komponen. ya ada tokoh agama,
ada yang komponen elemen masyarakat yang lain gitu. Tapi peran-peran yang ini berperan penting, maksudnya berperan optimal gitu nggak dalam hal komunikasi pada masyarakat, atau kayak yang tadi juga nggak maksimal? Seharusnya kalau mereka dilibatkan pasti mereka akan berfungsi. Tapi kalau mereka tidak dilibatkan ya mereka tidak akan berfungsi. Sebenarnya Ya. mereka sudah berfungsi dengan baik, cuma belum optimal. Ya, Mungkin ada karena ya. pembekalan terhadap misalnya pendamping-pendamping yang langsung ke masyarakat itu tidak optimal. Ya. Jadi seharusnya pada saat misalnya rekrutmen pendamping program Harus ada pembekalan gitu ya. Ada pembekalan yang Training dulu Ya, gitu. oke. Bagaimana sih berkomunikasi dengan masyarakat? Iya. Komunikasi dengan masyarakat kita harus tahu karakteristik masyarakat seperti apa. Iya. Kan nggak boleh disamakan tuh. Komunikasi dengan anak, komunikasi dengan ibu-ibu, Kan mungkin beda-beda ya, beda-beda kan. Begitu Ya. juga dengan tingkat pendidikan yang berbeda, Betul. bahasanya berbeda, Iya. diksinya berbeda. Apalagi yang masyarakat yang Iya. tidak tahu bahasa Indonesia kan tambah Oke. sulit lagi. Yang datang juga orang dari luar gitu. ya misalnya. programnya mereka paham, Iya. Oke. tetapi mungkin cara penyampaiannya yang Iya. tidak pas. Tidak Ya. pas. Ya, jadi Iya. yang mereka juga ya masyarakat yang menerima pesan itu tidak sampai. Oke, jadi komunikator ini lebih cenderung merupakan yang tadi ya dari unsur pemerintah. Saya melihatnya kemungkinan semacam opinion leader atau pemuka pendapat mungkin ya, yang memperantarai komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Iya. Kalau dalam perspektif demokrasi kan sebenarnya semuanya setara duduk bersama gitu kan. Betul. Dan memang tadi sempat disebutkan oleh Ibu dan saya sempat baca juga di bukunya, di sana ada media musrenbang. Soal media nanti kita bicara lebih jauh. Iya. Tetapi mungkin faktanya masih tetap balik ke opinion leader gitu ya Bu ya, semacam para pemuka pendapat, tokoh-tokoh Iya. masyarakat atau tokoh agama, tokoh adat Iya. gitu ya. Bagus sebenarnya tetap posisi itu tentu penting ya. Penting, betul. Cuma dalam komunikasi yang langsung terhadap masyarakat ini. Iya, jadi waktu saya tanyakan salah satunya adalah tokoh adat gitu. Apakah Bapak berperan di dalam proses pembangunan tingkat kampung? Oke. Iya, kami diundang oleh pemerintah. Kami diminta untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Hanya untuk menentukan bahwa program itu betul-betul dilaksanakan itu mereka tidak memastikan, nggak bisa memastikan gitu. Oke. Hanya karena ada satu yang saya temukan di dalam riset saya itu adalah pembangunan itu di tingkat kampung diidentikan dengan uang, Oke. Ya. bagi-bagi uang. Oke, saya Jadi baca kalau buku itu juga. ya, jadi kalau pembangunan itu tidak ada uangnya, masyarakat tidak mau ngumpul. Bantuan tunai ya maksudnya ya. BLT bantuan langsung tunai gitu ya. Jadi saya tidak tahu apakah ini suatu pergeseran dalam proses pembangunan atau apa, mungkin perlu kajian lebih lanjut kenapa perspektif masyarakat seperti itu, karena kan Papua ini identik dengan banyak uang gitu ya, apalagi dana otsus kan Iya, puluhan triliun gitu ya. Sekali, Bu. Jadi masyarakat itu mengidentikan bantuan gitu ya. Ada program, ada bantuan, ada uangnya nggak? Oh, kok nggak datang gitu kan? Ya, saya tidak tahu salah siapa. Mungkin perlu kajian lebih lanjut bagaimana cara. Makanya kenapa di dalam komunikasi pembangunan salah satu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Cara membangun partisipasi bagaimana? Nah, itulah pesan-pesan pembangunan disampaikan secara lebih efektif gitu. Nah, itu yang menjadi inti dari pentingnya komunikasi ini hadir di dalam pembangunan itu sendiri gitu. Ya, itu sebenarnya mutlak ya. Ya, Harus ada dan pasti ada betul. komunikasi itu. Jadi sesuatu yang memang sudah melekat, cuma mungkin disadari sebagai sesuatu perspektif yang penting, itu yang harus dimiliki oleh pemerintah sebagai komunikator. Betul. Kemudian juga masyarakat sebagai komunikan juga harus memandang dengan hal yang sama bahwa Betul. nggak usah takut. Ini Nggak sudah usah takut, eranya iya. duduk bersama, udah eranya keterbukaan, udah eranya transparansi Iya. gitu kan. Kan belum tentu masyarakat tahu hal ini ya Pak Iya, ya gitu. betul. Iya. Kemudian kita melihat dari komunikannya sendiri ya, dari masyarakatnya. Iya. Mungkin Bapak juga bisa cerita seperti apa sih detail lainnya. Kita tadi sudah bicara aspek pendidikan Iya. seperti itu, kemudian aspek ekonomi seperti itu. Tapi apakah memang mutlak itu menjadi sebuah halangan untuk berkomunikasi dengan komunikator pemerintah dalam hal ini? Ya, selain yang disampaikan Bu Indah tentang karakteristik individu di sana yang masih sangat
rendah dalam soal Oke. pendidikan. Masyarakat di sana sebenarnya sangat antusias terhadap sebuah program. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah mungkin pemahaman setiap program itu yang mereka belum sadari betapa pentingnya program Iya. itu sendiri. Karena selain yang saya bilang tadi, orang-orang yang menyampaikan program itu tidak pas. Jadi masyarakat yang menerima pesan itu sendiri itu juga tidak memahami dengan baik. Nah, itu dari satu sisi. Terus kemasan pesannya, kalau misalnya kita dalam komunikasi itu ada kemasan pesan. Oke. Desain pesan yang disampaikan kepada masyarakat itu seharusnya melihat karakteristik masyarakat itu sendiri. Melihat Jangan karakterisnya ya terlebih dahulu. kalau misalnya kita orang akademis itu membawa bahasa akademis ke kampung-kampung tentu tidak pas. Jadi kita harus sesuaikan bagaimana pesan-pesan itu. Intinya dalam komunikasi itu kan bagaimana itu pesan itu bisa sampai, Iya. bisa dimaknai sama oleh Iya. yang menerima pesan. Efektif. Efektif. Kalau misalnya masyarakat itu tidak bisa memaknai pesan itu dengan sama dengan yang kita sampaikan, maka proses komunikasinya kan gagal. Ya, harusnya seperti itu. Jadi desain pesan yang disampaikan oleh seorang agent itu harus pas, ya, dengan melihat karakteristik masyarakat. Belum lagi kalau kita misalnya berbicara tentang media yang ada di kampung-kampung. Media yang ada di kampung itu masih sangat standar. Paling yang ada itu radio, televisi juga belum banyak atau belum dijangkau. belum Bahkan yang ada itu hanya radio kalau tidak salah. Memang ada sebagian masyarakat yang sudah menggunakan smartphone, tapi itu pun tidak maksimal karena jaringan di sana juga timbul tenggelam. Iya. Jadi informasi yang disampaikan melalui media juga itu belum terlalu efektif. Tapi mungkin Ibu Indah ini lebih paham tentang media yang Kembali tadi ke soal Bapak sudah bicara tentang pesan, kemudian kemasan pesan, bahkan juga ke media. Nah, sebenarnya spesifik isi pesan-pesan pembangunan dari pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura atau Kabupaten Merauke, itu seperti apa sih Bu poin pentingnya gitu dari isi pesan pemerintah itu? Iya. Jadi karakteristik masyarakat di daerah perbatasan itu kan memang tergolong rendah ya, dari mulai tingkat pendidikan, pola pikir juga. ya pekerjaan, mulai tingkat ekonomi, status sosial dan lain-lain. Nah, ini memang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Dalam artian masyarakat itu tidak percaya diri. Mereka ada satu kutipan di masyarakat bahwa kita terima saja, karena kita ini orang bodoh. Kita terima saja apa yang dorang-dorang bicarakan. Kita hanya ini saja. Terus Bapak diajak dialog, ya dialog, tapi bisa kita hanya mendengar saja, dibilang gitu. Karena mereka tidak percaya diri. Mereka tidak percaya dengan bahwa dengan tingkat pengetahuan rendah, akses informasi terutama ya, akses informasi itu sangat mempengaruhi sekali tingkat pengetahuan masyarakat gitu ya. Perlunya literasi media gitu ya. Nah, itu yang membuat supaya masyarakat ini lebih memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan juga mereka bisa memiliki kemampuan untuk menyerap informasi. Karena teknologi itu sebenarnya sebuah keniscayaan ya. Kalau misalnya masa di era teknologi sekarang masih ada sih masyarakat nggak bisa akses gitu ya, tidak bisa menggunakan smartphone gitu ya. Kalau memang tidak jaringan mau bagaimana? Ada satu daerah yang memang satelit kemarin tidak ada jaringannya. Ya kalau mau telepon tuh ya keluar kampungnya gitu. Harus jalan jauh dulu baru bisa dapat jaringan. Itu mempengaruhi. Naik pohon pun nggak bisa karena di balik gunung gitu. Naik gunung. Iya, sudah jauh balik gunung ya. Bagaimana mungkin mereka bisa akses informasi? Jadi komunikan ini juga tergantung dari kemampuan akses informasinya. Makanya di dalam proses pembangunan memang pemerintah itu harus menyampaikan pesan-pesan pembangunan sesuai dengan kondisinya. Ya kalau memang tidak bisa lewat media ya harus face to face gitu ya, langsung sosialisasi langsung ya, lebih sering dikomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungannya seperti apa, kemampuan masyarakat bagaimana gitu ya.
Jadi supaya pesan itu tadi efektif Oke. kepada masyarakat gitu. Karena masyarakat yang tidak memahami makna pesan disampaikan oleh pemerintah itu menjadi distorsi gitu, menjadi miscommunication gitu. Mereka cuma kelihatannya mendengar tapi Iya, tapi tidak kelihatannya nggak nyangkut. paham, Iya. nggak nyangkut, cuma nganggung Iya, gitu. betul. Intinya adalah seperti yang disampaikan tadi, akses informasi masyarakat itu sangat terbatas. Karena kurangnya akses informasi, jadi mereka juga tidak mempunyai pembanding. Kira-kira kalau misalnya program seperti ini, kira-kira saya harus bersikap apa? Jadi apa yang disampaikan oleh misalnya pemimpinnya, itulah yang dilaksanakan. Karena dia tidak punya pembanding, tidak punya akses informasi yang cukup untuk melihat apakah program-program ini sudah betul-betul bagus dilaksanakan atau tidak. Karena kekurangan akses informasi tadi itu. Oke, baik. Ya, hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan membentuk misalnya komunitas pemuda, Iya. komunitas ada kalau kita kan ada pengajian, kalau di Kristen kan ada komunitas gereja gitu. Iya. Itu sebenarnya komunitas itu menjadi salah satu jalan atau jembatan untuk mengkomunikasikan tadi pesan-pesan pembangunan. Nah, apa kabar Iya. elemen pemuda di sana? Sampai waktu saya meneliti memang mereka tidak berperan gitu ya. Oh, tidak berperan. Iya, mereka tidak difungsikan. Atau pemudanya ada di kota? Lebih banyak begitu. Karena di kampung itu mayoritas kita temui orang tua. Orang tua. Tapi kan dalam arti mungkin untuk Iya. menempuh studi ya. Ada Iya. data nggak Bu tentang itu, bahwa mereka ke kota itu kuliah? Bukan tidak difungsikan, belum dimaksimalkan. Belum dimaksimalkan. Memang sudah berfungsi mungkin ya. Mereka ikut kumpul-kumpul pada saat musyawarah atau apa ikut. Tapi kan itu tadi mungkin mereka bisa diberikan porsi lebih besar lagi gitu loh. Gimana pemuda? Kamu punya apa yang Sehingga bisa aspirasi lebih gitu kan? maksimal. Karena pemuda ini kan Agen pembangunan. anak muda yang punya semangat kalau berbicara kan berapi-api. Kalau orang tua mungkin ya sudahlah saya mendengar saja. Tapi anak muda kan punya Idealisme. analisis kritisnya lebih tinggi. Kalau mereka ikut terlibat itu mungkin jauh lebih baik gitu ya. Dalam artian nanti mereka mengkomunikasikan kepada orang tuanya, kepada saudaranya, lingkungannya gitu ya. Jadi Itu juga seperti kan itu. karena faktor pendidikan juga ya. Iya, Jadi betul. pemuda Lagi-lagi bisa balik ke faktor pendidikan. bersikap Iya. kritis itu Betul. karena memang punya pengetahuan, Iya. punya mungkin logik atau kemampuan Iya, menganalisis daya. dan berpikir yang Betul. lebih Iya. tajam mungkin karena Iya. terbiasa dengan itu dan seterusnya. Iya. Jadi satu sisi bahwa alam demokrasi ini memberikan ruang kesetaraan dan komunikasi dua arah, dan kita tentu bersyukur untuk itu. Namun dalam penerapannya ternyata tidak semudah itu ya Betul. kenyataannya. Iya. Kembali tadi pada persoalan fakta tentang karakteristik masyarakat atau komunikan Betul. yang belum memungkinkan komunikasi yang ideal dua arah itu terjadi. Bahkan sebenarnya kan bukan sebatas komunikasi dua arah sih, tetapi benar-benar bagaimana komunikasi itu Dialogis. intens, Dialogis, bukan pertukaran pesan Bukan. semata ya, tapi understanding, Iya. pemahaman, Iya. pemahaman apa yang dibutuhkan masyarakat, kemudian diakomodir oleh pemerintah, kemudian informasi apa dari pemerintah dipahami oleh masyarakat gitu ya. Iya. Dan kita bersyukur juga ada yang namanya musrenbang ini. Betul. Karena itu memungkinkan ruang media komunikasi yang memungkinkan pertukaran pesan yang intens itu terjadi begitu. Iya. Jadi masyarakat memang perlu dibangkitkan kesadarannya bahwa apa yang kalian kerjakan di tingkat kampung itu akan merubah nasib kalian gitu. Nah kalau itu tidak dikomunikasikan itu tadi cenderung itu tadi masyarakat merasa tidak percaya diri untuk mengkomunikasikan itu. Jadi memang mendampingi masyarakat memang tidak mudah. Makanya kenapa dibutuhkan pendamping masyarakat itu yang di tingkat kampung itu betul-betul memiliki kualifikasi dalam hal berkomunikasi, di dalam hal memahami kultur, budaya, adat masyarakat setempat. Karena yang saya tanyakan itu pendamping datang Pak sini, iya datang, bisa setahun sekali, bisa sebulan sekali, itu pun datang hanya dicek masalah keuangan. Jarang sekali ya. Karena itu masyarakat alangkah lebih bagusnya untuk perekrutan pendamping itu ambillah dari komponen masyarakat di situ. Mungkin pemuda yang terdidik atau apa dijadikan agen pembangunan di kampung itu. Sehingga dia tuh berkomunikasi dengan masyarakat bukan pada saat dia datang 6 bulan sekali, setahun sekali. Mungkin supaya bisa lebih intens gitu, betul. lebih mengerti masyarakat. Dan dia memahami kultur masyarakat setempat.
kadang-kadang pendamping yang misalnya dan berbeda kultur dengan masyarakat di situ pasti ada penolakan. Ya. Lama sekali proses adaptasi dengan kultur budaya masyarakat setempat. Nah, kalau dia saja belum bisa beradaptasi, bagaimana mau diterima oleh masyarakat? Bagaimana pesannya mau didengar oleh masyarakat? Jadi Sedangkan seperti dia itu. saya belum bisa beradaptasi sama Nah, kultur di sana. betul. Kan memang komunikasi efektif itu juga berbicara tentang latar belakang yang sama. Betul. Semakin besar tinggi kesamaan latar belakang, Semakin sukses juga komunikasi sukses itu. komunikasi. Betul. Semakin tinggi sama pengetahuan atau knowledge, semakin juga sukses komunikasi. Betul. Mungkin bahasa sulitnya karena kita nih di ruang santai di dalam akademisi gitu ya, dalam bahasa sulitnya kan frame of reference dan field of experience ya. Jadi kerangka pengalaman dan bidang pengalamannya harus sama. Jadi semakin sama budayanya, asalnya, akarnya, semakin mudah berkomunikasi. Seperti itu. Nah ini menarik juga dan semoga ini menjadi masukan dan input yang positif untuk semua pihak lah ya. Betul. Iya. Gimana Pak? Jadi saya ulangi. Jadi buku dari 5 buku ini dan 1 buku terakhir ini adalah lanjutan dari buku-buku sebelumnya. Jadi semua berbicara tentang komunikasi pembangunan. Cuma perspektifnya berbeda-beda. Nah kalau misalnya yang terakhir ini adalah khusus studi kasusnya di perbatasan. Kalau yang dulu itu sebelumnya adalah berbicara tentang sebuah program, yaitu program Respect yang berubah menjadi Prospek kalau tidak salah. Dan saat ini sudah hilang malah. Dan sudah nggak ada. Nggak ada pengkhususan. Nggak ada program lagi itu. Dan tidak ada program itu lagi. Seperti yang saya bilang dari awal bahwa buku ini kita kaji ini itu sebagai kegelisahan ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini adalah sebenarnya sangat paradoks ya. Sebagai sebuah provinsi yang kita kenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alamnya, tetapi dari sisi indeks kita itu sangat rendah ya. Jadi seperti itu. Nah mudah-mudahan dari buku ini bisa memberikan semacam solusi atau alternatif dari sisi komunikasi, khususnya komunikasi pembangunan. Banyak yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat tapi dari perspektif yang lain, tetapi khusus kami ini adalah mengangkat tentang bagaimana memotret sebuah keresahan di masyarakat ya, dengan berbagai macam persoalan dari sisi komunikasi. Karena ternyata komunikasi itu juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan. Pastinya Pak ya. Satu hal tadi yang menarik ketika Pak Syarif bicara tentang respect dan prospek, itu kan message, itu kan pesan. Ya, itulah yang disampaikan kepada masyarakat. Dan ketika bicara respect dan prospek, harus kita akui bahwa itu sebuah brand yang berhasil ya selama ini melekat di benak kita. Dibandingkan ketika tidak ada label gitu, label program. Nah ini yang menarik, mungkin kita sebagai orang komunikasi gitu ya. Bukan berarti kemudian kita jadi elitis nih, duduk di satu meja 4 orang komunikasi gitu. Tapi kan memang ini menarik sekali. Tanpa label program, ternyata lebih sulit membayangkan apa yang dikomunikasikan. Tapi bicara respect, prospek, kita tidak bicara tentang rezim-rezim pemerintahannya siapa-siapa, tetapi tentang kemasan program yang di brand atau di labelin menjadi sesuatu yang kuat. Respect, prospek, siapa yang nggak kenal, siapa yang nggak dengar, dan itu mungkin memang digaungkan di medianya memang mungkin kuat. Nah ini mungkin satu temuan lagi Bu yang menarik, bahwa ketika nggak ada label program yang jelas gitu ya bagi pemerintah atau pengkhususan, lebih sulit untuk kemudian menangkap apa sih yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat ini gitu. Seperti itu. Kemudian Bulan masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini anak muda. Memang saya sambung dari Mbak Dewi tadi tentang respect dan prospek. Memang secara pribadi ya, menurut saya
respect yang diganti menjadi prospek di akhir program ini itu sebenarnya menarik. Seharusnya itu kalau menurut saya itu tetap dilanjutkan. Kalau misalnya sekarang kan kita tidak tahu nama programnya apa, kira-kira tujuannya apa dan manfaatnya apa. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari prospek itu jelas sasarannya, jelas tujuannya dan manfaatnya langsung kepada masyarakat. Nah kalau misalnya sekarang kan saya tidak tahu kira-kira nama programnya apa. Mungkin menyambung dari Pak Sarip. Iya. Saya berterima kasih juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Riset ini merupakan hibah kompetitif nasional yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2022 dan insya Allah masih berlanjut lagi di tahun 2023. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan memotret pembangunan dalam perspektif komunikasi. Kenapa? Karena salah satu faktor keberhasilan pembangunan itu adalah apabila komunikasi itu berjalan dengan efektif. Tetapi sampai saat ini masih banyak komponen program-program pembangunan tidak ada satu klausul pun yang membahas pentingnya komunikasi. Pembekalan tentang kemampuan komunikasi agent of development, peningkatan kapasitas itu sama sekali tidak ada. Kapasitas komunikasi. Betul. Kapasitas komunikasi komunikator seringkali diabaikan. Para pendamping, betul. Bahkan ya aktor-aktornya itu kan bisa ada kepala kampung, gitu kan, aktor komunikasinya atau komunikatornya. Tapi sebenarnya pembekalan kompetensi komunikasi pembangunan dari ini agen of penting pembangunan sekali dilakukan. Ini menjadi satu masukan yang baik juga. Bukan berarti bahwa karena saya pakar komunikasi pembangunan, tapi saya melihat memotret dalam riset-riset saya di buku. Ada buku saya yang berjudul Energi Sosial Budaya Masyarakat. Ini sebenarnya buku sangat menarik sekali. Karena ini kebetulan promotor saya waktu disertasi itu dia adalah pemprakarsanya dan merisetnya juga di Papua waktu itu Pak Sayokjo, Pak Sumarjo dan diteruskan ke saya. Satu-satunya kajian tentang komunikasi pembangunan itu yang menyangkut energi sosial itu baru saya yang meneliti. Nah ini juga berarti menarik untuk kita diskusikan ya dalam obrolan yang selanjutnya. Gitu. Ada satu penelitian Pak Sayokjo, Pak Sumarjo itu di NTT. Nah kalau saya memotret energi sosial budaya masyarakat itu dari perspektif orang Papua. Dan ini belum ada kajian yang membahas tentang komunikasi pembangunan dikaitkan dengan energi sosial budaya masyarakat. Saya waktu mencari literatur ini saya sampai kemana-mana itu tidak menemukan itu. Dan memang alhamdulillah itu disertasi saya berjalan dengan baik dan saya memang sesuai dengan basic keilmuan S1 ekonomi pembangunan, S2 komunikasi dan komunikasi pembangunan, saya melihat bahwa ada satu hal yang memang dibutuhkan gitu. Kompetensi komunikasi di dalam proses pembangunan itu jangan terabaikan. Kenapa? Karena kemampuan berkomunikasi agent of development kepada masyarakat itu menjadi penting. Karena mereka juga harus sadar apakah saya mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Kalau saya tidak mampu berkomunikasi dengan baik, tentunya masyarakat juga tidak akan paham gitu ya. Apapun yang Bapak jelaskan itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Di sinilah apalagi di UM Papua ini prodi komunikasi merupakan prodi yang tertua, 19 tahun umurnya. Jadi luar biasa. Kita bagaimana ingin berpartisipasi, mendukung pemerintah untuk mensukseskan pembangunan. Pembangunan itu hanya ada di daerah-daerah yang dianggap masyarakat itu masih miskin, masih terbelakang. Kalau di negara maju masyarakat membangun dirinya sendiri, tapi di negara-negara under development itulah begitu pentingnya peran dari pemerintah. Bukan bersifat propaganda, tetapi bagaimana pemerintah itu mampu menyiapkan masyarakat akan sadar dengan lingkungannya, sadar dengan kebutuhan dan sadar dengan kemampuannya untuk membangun diri, membangun lingkungannya dan keluarganya. Jadi seperti itu. Partisipasi itu kan dimulai dari pengetahuan, gitu, pengetahuan. Ketika mereka well informed, terinformasi dengan baik, memiliki informasi yang baik, maka mereka jadi tahu, dari tahu punya awareness, kesadaran, dari situ mereka punya sikap, kemudian bisa menyampaikan baik pandangan maupun sikap itu kemudian dalam komunikasi yang setara dengan pemerintah seperti itu ya. Saya cukup terkejut sih bahwa di sana ternyata jaringan internet belum, karena tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota ya, dari ibu kota provinsi tempat ini
Kalau di BLBN ada bagus. Gitu ya. Di perbatasannya ada, tapi yang ke kampung-kampung itu memang tidak ada sama sekali. Sama sekali. Berarti tidak ada media apapun kecuali media face to face langsung tadi ya. Radio bisa. Dan termasuk bahwa keunikan di Papua itu kan nyaris semua masyarakat itu bisa berbahasa Indonesia. Saya cukup terkejut bahwa di bagian kota Jayapura, Muara Tami, ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Sekali lagi bahwa ini tidak jauh dari jangkauan ibu kota provinsi. Benar. Iya. Di Sota juga fenomenanya sama. Sama. Ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Iya. Berbahasa Indonesia tapi sedikit. Oh, sedikit. Sedikit, sangat sedikit. Artinya dibanding dengan misalnya penguasaan bahasa Inggris Fijinya itu lebih dominan dibanding dengan penguasaan bahasa Indonesia. Ini berarti sekali ada kesenjangan ya tentang satu sisi data tentang pengguna handphone, smartphone, internet itu makin meningkat loh di Indonesia ini. Tetapi di dalam Indonesia sendiri ada kesenjangan, kesenjangan digital, kesenjangan informasi begitu. Bahkan masih dalam satu kota Jayapura saja masih terjadi hal seperti ini. Sangat menarik dan menjadi tantangan untuk kita semuanya tentunya ya, termasuk para akademisi di kampus dalam hal ini di Universitas Muhammadiyah Papua. Bulan tidak terasa loh, waktu kita udah habis dan sebenarnya gini. Gimana? Oke, sebelum ada satu hal yang menarik di daerah perbatasan. Itu sangat kontras dengan di kampung-kampung, yaitu di pasar perbatasan. Oke, itu unik menarik juga. Saya hampir lupa tentang kajian itu di sini ya. Iya, ada di sini. Berbeda. Ya. Karena kalau misalnya di situ itu komunitasnya sedikit agak berbeda dengan yang umumnya. Karakteristiknya beda ya. Karakteristiknya berbeda. Bagaimana uniknya itu, Pak? Rata-rata orang yang di perbatasan, khususnya di pasar-pasar perbatasan itu adalah bukan penduduk asli. Jadi, para pedagangnya bukan penduduk asli ya. Tapi cara bertransaksi dengan orang dari PNJ itu juga menggunakan komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa isyarat. Iya. Dan kalkulator. Iya. Berapa harganya? Iya. Jadi sempat saya juga tanya, terus cara berkomunikasi dengan orang yang belanja yang dari PNJ itu bagaimana? Kadang menggunakan HP untuk mentranslate apa yang dia maksud. Gitu. Ya, jadi waktu saya menarik ya. Waktu saya meriset di pasar, saya kan di pasar perbatasan juga saya riset. Di situ saya kira dia warga Papua gitu. Ternyata dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya tanya, where do you from? PNJ gitu. Dia warga PNJ gitu kan. Dia dari mana Anda berasal? Oh, saya dari PNJ gitu kan. Dia sampaikan bahwa saya ke sini tuh belanja. Karena apa? Karena barang-barang di Indonesia lebih murah dibanding di negaranya. Jadi mereka itu belanja itu intens. Jadi perputaran uang di daerah perbatasan itu memang tinggi. Tapi pelaku-pelaku ekonomi kembali lagi itu masih didominasi oleh masyarakat non Papua gitu ya. Mungkin ke depan bisa dipikirkan pemerintah bagaimana pasar perbatasan ini memberdayakan masyarakat asli Papua yang berada di perbatasan. Memang kenapa mereka tidak berdagang di situ? Karena dari kampungnya mau ke perbatasan tuh aksesnya nggak ada. Jalan. Ya, bukan, jalannya ada, tapi angkutannya tidak ada. Transportasinya tidak ada. Proyek baru segera dibuka ya. Harusnya pemerintah memfasilitasi dalam hal transportasi, kebutuhan transportasi dari masyarakat kampung. Misalnya pagi nih ada transportasi bus atau apa yang mengantar ke masyarakat ke perbatasan sehingga mereka bisa menjual hasil buminya. Karena masyarakat yang asli di perbatasan Papua Nugini itu mereka menjual itu memang hasil-hasil bumi mereka. Ada yang pinang, ada yang kelapa gitu ya. Pokoknya hasil bumi lah yang istilahnya musiman gitu ya. Jadi mereka, saya tanyakan Bapak bagaimana proses menjual ya? Mereka menunggu tengkulak yang datang ke kampungnya membeli dengan harga murah gitu kan. Kan itu kembali lagi bagaimana pemerintah mampu melihat kondisi lingkungan masyarakat yang menyediakan sarana transportasi. Akses saya lihat jalan sudah bagus gitu ya. Terutama ke perbatasan. Ya gitu, masyarakat khususnya kalaupun ada mahal gitu. Masyarakat bilang kita
nggak berdagang di pasar perbatasan karena mahal transportnya. Jadi kita menunggu saja orang datang beli kita punya pinang, beli kita punya kelapa atau hasil bumi, kopi dan lain-lain gitu ya. Sehingga gara-gara itu lebih banyak yang Iya. hasil bumi dari mereka pun itu lebih banyak mereka konsumsi daripada dijual ya. Betul. Tidak Iya. hanya ekonomi sebenarnya ya. Kemacetannya juga kan kemudian pada masalah pendidikan kan. Betul. Ketika tidak ada sarana prasarana dukungan alat transportasi. Benar. Bagaimana lantas pendidikan ini akan naik? Betul. Karena pasti sekolah-sekolah Jauh. terbatas dan tidak mungkin juga langsung di pedalaman. Betul, letaknya, macam puskesmas adanya hanya di distrik gitu kan. kesehatan, ya. Di kampung nggak ada. Ada namanya pustu gitu, puskesmas terpadu di kampung, tapi obatnya nggak ada. Apalagi bidannya, apakah tenaga kesehatannya? Kadang sekali-kali datang lama lagi. Nah itu masyarakat kalau mau berobat juga harus jauh, butuh ongkos, mungkin sewa kendaraan atau apa. Sedangkan gitu. mereka dari segi ekonomi udah kurang. Iya, itu dia. Itu yang membuat kenapa tingkat kesejahteraan masyarakat di perbatasan itu masih termarginalkan. Ya, sebenarnya yang disampaikan Bu Indah tadi soal perbatasan ini sebenarnya pasar perbatasan ini bisa menjadi starting point bagi peningkatan ekonomi khususnya yang ada di perbatasan. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa memberdayakan masyarakat yang ada di kampung, karena pasar perbatasan ini sangat prospek loh untuk peningkatan menggerakkan ekonomi di perbatasan. Ya, khususnya yang masyarakat yang ada di perbatasan. Iya. Ya mungkin dari sisi ekonomi bagaimana bahan yang bahan mentah dibuat menjadi olah gitu kan mesti tahan lama gitu. Kalau misalnya kayak sayuran apa dibawa ke pasar sebenarnya udah layu nggak laku gitu kan kasihan juga gitu. Bagaimana masyarakat diberikan keterampilan, pengetahuan gitu untuk misalnya ada peningkatan gitulah. Kemasan kalau menjual buah kalau langsung nggak ada pendinginnya kan cepat busuk. Iya, betul sekali. Tidak, karena sebenarnya kalau misalnya masyarakat kampung yang ada di sekitar itu diberdayakan, sebenarnya kita bukan hanya berharap pembeli itu dari PNJ, tetapi para pedagang yang dari luar perbatasan itu yang datang ke sana itu juga bisa menjadi pasar bagi orang-orang yang ada di sekitar perbatasan. Baik. Itu dibawa ke kota. Iya. Dan tentunya yang menarik dari perspektif komunikasi pembangunan adalah fenomena komunikasinya yang unik dan khas tadi ya di pasar itu. Nah ini bahan penelitian ini bulan, bahan skripsi ini bulan. Oke, baik, tidak terasa waktu kita memang sudah berakhir ya. Sebelum kita pamit pada Sobat UM Papua yang setia menonton UM Papua Channel ini. Wah, itu uang kina ya? Iya, waktu saya meneliti di pasar perbatasan, unik gitu kan uangnya, jadi saya tertarik untuk menukar gitu kan. Oke. Ini uang pasar perbatasan PNJ ini, saya tertarik karena uangnya mengkilat gitu, dan gampang kusut, nggak cepat rusak ya. Baik. Sebelum kita akhiri dan pamit pada para pemirsa kita, Pak Syarif, Pak Ibu Indah bisa menyampaikan closing statement terkait dengan inti hasil dari kajian komunikasi pembangunan pada buku ini seperti apa sih? Baik, saya dulu. Ya, silakan. Baik, jadi intinya bahwa dalam menyusun program pembangunan kita jangan melupakan aspek-aspek komunikasinya. Jadi karena salah satu keberhasilan sebuah program adalah memperhatikan aspek-aspek komunikasi. Kalau misalnya aspek-aspek komunikasinya itu terabaikan, saya yakin program itu tidak bisa berjalan dengan bagus. Karena apapun kegiatan itu kalau misalnya tidak terkomunikasikan dengan bagus, maka saya rasa sebagus apapun program itu tidak akan terlaksana dengan baik. Karena komunikasi poin penting. Ya, intinya salah satunya. Nah, yang jadi persoalan adalah seringkali unsur komunikasi dalam menyusun program-program pembangunan itu terabaikan. Nah, itu pesan saya kalau misalnya menyusun program-program pembangunan, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah unsur komunikasi. Saya kira seperti itu. Baik, melengkapi dari Pak Syarif. Jadi komunikasi ini bukan satu-satunya faktor pendukung pembangunan, tapi tanpa komunikasi pencapaian tujuan pembangunan itu tidak akan tercapai. Jadi disinilah pentingnya penyadaran bahwa pemerintah, terutama sebagai agen of development, pemprakarsa pembangunan,
Jadi melihat bahwa unsur komunikasi ini harus menjadi bagian dari Iya. proses pelaksanaan pembangunan. Perlunya pembekalan tentang komunikasi efektif kepada agen-agen pembangunan, penyadaran lingkungan di mana masyarakat yang didampingi itu menjadi penting sekali. Kenapa? Bukan berarti bahwa mereka harus belajar komunikasi, tidak. Tapi setidaknya ada Kemampuan ya praktis. pemahaman dari pemerintah gitu. Setidaknya bagaimana sih berkomunikasi yang efektif Iya. gitu. Karena tidak semua komunikasi itu tidak semudah kita berbicara. Untuk mendapatkan kesamaan makna itu dibutuhkan sebuah perencanaan. Makanya kalau di dalam komunikasi itu ada namanya perencanaan komunikasi. Menggabungkan arah manajemen dan program-program komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana sebuah komunikasi itu di-manage dengan baik sehingga siapa yang akan menjadi komunikator, apa pesan yang akan disampaikan, media mana yang efektif, kepada siapa saya akan menyampaikan, dan efek apa yang Efek akan apa saya yang dapat dari komunikasi yang dilakukan pemerintah itu harus perlu diperhitungkan. Nah disinilah kita sangat welcome sekali gitu kalau kita misalnya ada diperlukan peran serta akademisi, insya Allah kita siap. Kenapa? Karena akademisi itu menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mendukung suksesnya pembangunan gitu. Apalagi di Papua kita yang memang sudah menjadi bagian orang Papua, kita sudah lama tinggal di sini gitu ya. Memang tidak tidak lahir di sini, tapi keresahan itulah yang membuat kenapa saya mengkaji itu dari perspektif komunikasi pembangunan. Jadi komunikasi bukan faktor satu-satunya tapi termasuk faktor terpenting ya Bu. Tetapi dalam banyak kesempatan tujuan pembangunan tidak akan tercapai tanpa adanya komunikasi yang efektif. Baik, terima kasih, luar biasa Bulan, menarik perbincangan kita dan berfokus pada buku ini dan masih ada banyak buku lainnya yang bisa kita diskusikan pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Dan sebagai informasi untuk memperoleh buku ini apakah dijual atau bagaimana? Ya, ada di web ya di websitenya penerbit yaitu Amerta. Berarti ini free. Tidak, kalau itu berbayar kalau di website. Tapi kalau mau untuk mendapatkan buku fisiknya kalau bisa dipesan di websitenya penerbit dan juga kalau misalnya ada yang membutuhkan sekali saya siap memberikan karena kebetulan banyak di saya. Ada juga di perpustakaan. Ada di perpustakaan. Kita dapat dong ya. Ada di perpustakaan Papua di sana ada Arya dan Tio dapat dong ya. Ya, dapat boleh. Ada di buku perpustakaan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Papua ada. Saya selalu memberikan di situ. Itu ya sobat-sobat UM Papua kalau ingin mengakses atau membaca buku komunikasi pembangunan masyarakat ini kalian bisa akses melalui website atau jika ingin memiliki bukunya secara fisik secara langsung kalian bisa melakukan pembelian ya melalui website itu juga. Harganya berapa nih Bu kalau di harganya sekitar 56.000. Tebakan saya nggak terlalu melesetkan tadi. Nggak terlalu mahal. Gitu. Ini bukunya nggak tebal ya, bukunya nggak tebal, dia 64 halaman. Artinya ini satu kelebihan juga. Buku yang tidak tebal itu kelebihan juga. Artinya orang akan punya keyakinan bahwa saya bisa menuntaskannya. Katanya Bulan sempat baca sebelum datang ke sini 6 jam selesai. Saya tadi beberapa jam sempat saya upayakan untuk menyimak sebelum kita ngobrol gitu ya. Memang belum selesai karena kalau orang tua lain kesibukannya dengan anak muda kan. Tapi ada beberapa bagian dari buku saya itu yang bisa diakses di jurnal. Ada memang bagian-bagian yang memang bisalah ada silakan saja cari di jurnal Indah Sulistiana itu banyak di situ mulai jurnal nasional internasional banyak. Oke, luar biasa. Dan itu tertulis juga pada profil penulis. Betul. Tadi ya duo doktor, duo MIKOM dan duo sejoli. Ya boleh dibilang kami ini pakar komunikasi pembangunan pertama di Papua. Alhamdulillah, semoga itu menjadikan sesuatu yang kontributif, banyak kekurangan. Kemudian memberikan bisa menginspirasi banyak orang. Insyaallah. Baik, terima kasih Bu Indah dan Pak Syarif. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Mbak. Oke. Dan Sobat UM Papua, terima kasih Anda tetap setia memantau siaran ini. Dan tadi kita sudah simak komunikasi pembangunan masyarakat studi kasus di perbatasan Indonesia, Papua, New Guinea. Disampaikan bahwa komunikasi adalah salah satu elemen yang sangat penting. Memang sepertinya sesuatu yang niscaya
karena sudah menjadi keseharian untuk kita berkomunikasi, Komunikasi. sehingga orang kadang menganggapnya sesederhana kita bernafas seperti itu. Namun demikian sebenarnya komunikasi sebagai sebuah disiplin ilmu juga sangat penting dipahami dan kemudian menjadikan satu ya perspektif yang ada di dalam pembangunan untuk menunjang kesuksesan, kelancaran pembangunan. Dan kita berbicara tentang pembangunan di Papua. Pada buku ini kita berbicara tentang subjek yang begitu khas, begitu unik, yaitu perbatasan di dua perbatasan di Muara Tami dan di Sota, Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke, perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Dan disampaikan bahwa tadi oleh kedua narasumber betapa pentingnya kemudian perencanaan komunikasi pembangunan itu, bagaimana komunikator, kemudian pesan, kemudian komunikan, media, segala sesuatunya tidak terjadi begitu saja, namun direncanakan sesuai dengan fakta atau karakteristik masyarakat yang ada di daerah di mana komunikasi pembangunan akan dilaksanakan. Kita bersyukur atas alam demokrasi ini, di mana kesetaraan komunikasi sebenarnya sudah dijamin melalui undang-undang dan memang sudah dilaksanakan dalam berbagai turunannya. Namun sebuah tantangan bahwa kenyataannya karakteristik masyarakat tidak kemudian semudah itu, idealisme itu diterapkan dan berjalan dan sukses begitu saja. Dan kita akan masih jumpa pada kajian lainnya tentang komunikasi ya bersama para dosen ilmu komunikasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Papua ini. Terima kasih sekali lagi Anda menyimak Ruang Santai pada hari ini. Terima kasih Bu Indah dan Pak Sarif sekali lagi. Kita akan pamit pada para pemirsa, pada Sobat UM Papua. Bulan, terima kasih, kita pamit. Saya Dewi Anggraini dan saya Bulan Husnul Amalia. Pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi pada edisi selanjutnya pada kajian-kajian lainnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di UM Papua Channel. Terima kasih.